Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Lutfiana dari kelompok 9 akan memaparkan materi dengan judul mengelompokkan pemanfaatan, penerapan produk, dan penerapan teknologi informasi dalam organisasi. Dan adapun rekan saya yaitu Nur Faisha dan Apipasari Nindayani. Ketetapan konsep atau submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengelompokan teknologi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dalam organisasi. Empat, produk teknologi dalam organisasi. Dan yang kelima, penerapan teknologi pada bagian-bagian organisasi. Pengelompokan teknologi. Teknologi organisasi dapat dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, teknologi organisasi perusahaan manufaktur. Adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Yang kedua, teknologi organisasi non-manufaktur merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan jenis kegiatan internal organisasi. Yang ketiga, teknologi organisasi manufaktur dan non-manufaktur adalah tindakan yang dilakukan seseorang individu terhadap suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat dan perlengkapan mekanis untuk membuat perubahan tertentu pada objek tersebut. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, teknologi komunikasi. Yang kedua, teknologi masukan. Ketiga, teknologi keluaran atau output teknologi. Keempat, teknologi perangkat lunak. Kelima, teknologi penyimpanan. Dan yang keenam, teknologi pemroses. Teknologi komunikasi merupakan peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu yang lain. Teknologi masukan, yaitu barang yang berguna untuk masukkan data pada komputer atau teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Teknologi keluaran atau output teknologi merupakan barang atau segala perangkat yang berfungsi untuk menampilkan suatu informasi yang ada, atau teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi dari hasil pengelolaan sistem. Informasi yang diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan layar, hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Materi berikutnya yaitu perangkat lunak, merupakan memproses data perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Contohnya yaitu software sistem, software browser, Microsoft Office, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu teknologi penyimpanan. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu memori internal berguna untuk menyimpan sementara waktu oleh CPU seperti RAM dan ROM, dan memori eksternal berguna untuk menyimpan secara permanen data seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Teknologi penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Berikutnya yaitu teknologi pemrosesan, terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yaitu CPU. CPU merupakan perangkat keras yang juga disebut sebagai unit pengolahan pusat atau UPP pada komputer. Mesin pemproses adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengelola data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. Selanjutnya mengenai pemanfaatan teknologi dalam organisasi, berkaitan dengan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kualitas informasi, pengawasan kinerja organisasi atau perusahaan. Penggunaan teknologi informasi baik secara alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk integrasikan dan mengelola data dengan cepat dan akurat, serta untuk menciptakan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi. Berdasarkan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi informasi diklarifikasi menjadi 3 kategori, yaitu
perbaikan efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi diterapkan pada level operasional organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses. Yang kedua, perbaikan efektivitas. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki efektivitas diterapkan pada level manajerial organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi ini diukur dengan kemudahan dan kecepatan memproses status pencapaian target organisasi. Yang ketiga, strategi improvement. Pemanfaatan teknologi ini untuk strategi improvement atau perbaikan daya saing diterapkan pada level eksekutif organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan ketepatan pengambilan keputusan oleh eksekutif. Materi selanjutnya mengenai peran teknologi informasi dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Afifah Sari Nandayani. Ada 5 peran mendasar teknologi informasi di sebuah organisasi, yaitu 1. Fungsi planning and education, di mana mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan. Kedua adalah fungsi monitoring and control, di mana keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level managerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Ketiga adalah fungsi operasional, di mana akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping setelah diambil alih oleh fungsi teknologi informasi. Dan keempat adalah fungsi communication, di mana secara prinsip termasuk ke dalam film infrastruktur dalam era organisasi modern. Yang kelima adalah fungsi international organization, di mana merupakan sebuah peran yang cukup unik. Selanjutnya yaitu produk teknologi dalam organisasi. Produk yang dihasilkan dalam teknologi di dalam organisasi ini lebih cenderung kepada produk layanan jasa, di mana produk layanan jasa tersebut menjadi fasilitas dari teknologi yang diterapkan pada sebuah organisasi. Layanan jasa tersebut terdapat pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah layanan jasa yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Adapun layanan jasa tersebut adalah Electronic Data Process System atau EDS, di mana penggunaan teknologi komputer untuk menyelenggarakan proses data yang berorientasi pada transaksi organisasi. Yang kedua adalah Manajemen Informasi Sistem atau MES, di mana penggunaan teknologi komputer untuk menyediakan informasi yang berorientasi pada manajemen level menengah. Yang ketiga adalah Digital Super System atau DSS, di mana sistem informasi yang datanya diproses dalam bentuk pembuatan keputusan bagi pemakaian akhir. Yang keempat adalah Expert System atau ES, di mana sistem informasi yang berbasis pada pengetahuan yang menggunakan pengetahuan tentang bidang aplikasi khusus untuk menjalankan kegiatan sebagai konsultan ahli bagi pemakaian akhir. Kelima adalah Executive Informasi System atau AIS, di mana suatu sistem informasi yang berkaitan dengan kebutuhan manajemen puncak mengenai informasi strategis dalam proses pengembalian keputusan strategik. Yang keenam adalah Accounting Informasi System atau AIS, di mana sebuah sistem menyediakan informasi bersifat keuangan dan non-keuangan bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, peran teknologi pada bagian-bagian organisasi. Penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan strategis. Selanjutnya, dalam penerapannya, teknologi informasi dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu
1. Sistem aplikasi TI pada perusahaan yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tertentu. Kedua, sistem aplikasi TI yang akan dipakai dalam segala urusan dasar dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Ketiga, sistem aplikasi TI yang cocok dengan kebutuhan yang spesifik pada perusahaan. Dalam penerapan teknologi pada organisasi, terdapat pengaruh positif dan negatif. Adapun contoh positif dalam penerapan teknologi seperti ini yaitu 1. Sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi. Kedua, sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi. Ketiga, sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi. Keempat, penghemat biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas. Kelima, untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, adapun pengaruh negatif yang terdapat dalam penerapan teknologi yaitu ada 3, di mana 1. Kemungkinan menyalahgunakan teknologi. 2. Tingginya kemungkinan masalah penolakan penggunaan teknologi. Dan ketiga adalah mengurangi sifat sosial. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.